Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'ala al-makarih wa kasratil khata'i ila al-masjid wa intazarus salati ba'da salat wa zalikumur ribat. Shadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulia guru kita bersama Mukarram Kiai Haji Abdul Rashid, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan hidup dan ilmunya. Juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para tuan-tuan guru, para ustadz, tuan-tuan imam yang mengimami salat di Masjid Jami Baitur Rahim, Ustadz Mahmud dan juga ustadz yang lainnya. Istimewa pengurus Masjid Jami Baitur Rahim Bapak Sayuti beserta jajarannya, orang-orang tua saya, Bapak Haji Soleh, Bapak Harun, Bapak Aktif, juga yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatunya, juga akhina fillah Ustaz Jainal Arifin, jamaah ta'lim yang dimuliakan oleh Allah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan limpahan karunia-Nya. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita bisa menunaikan kewajiban kita setelah sholat maghrib berjamaah. Kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala karena pahalanya begitu besar. Ngambil berkah dari duduk kita setelah sholat fardhu maghrib, pahala luar biasa. Duduknya saja Nabi ibaratkan seperti ibadah 1 tahun, apalagi mendapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan dari menuntut ilmu ini Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada yang mulia Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan Fatihah bil khusus buat jamaah yang mungkin pada hari ini kurang sehat, diberikan ujian oleh Allah sehingga tidak bisa hadir. Yang sakit mudah-mudahan yang pertama diberikan kesabaran, kemudian cepat Allah sembuhkan sehingga bisa kembali bersama kita. Yang ditimpa musibah lainnya juga mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan juga Allah hilangkan segala musibah yang menimpanya. Ala hadihin niyah wa likulliyatin salihah jalibatil khairat wa dafi'atil syaitan. Allah yaghfiru dzunubana wa yarhamna wa yarzuqna wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian fikih kita di dalam kitab Fathul Mu'innya. Kemarin kita sudah menjelaskan di awal tentang sunnah-sunnah berwudu.
Di antaranya sudah dijelaskan tentang tasmiyah, di situ juga dijelaskan tentang bersiwak, dan kemudian juga sudah dijelaskan membasuh dua telapak tangan. Selanjutnya pada malam hari ini, lanjutan dari sunnah berwudu, pamadmadatun fa istinsaqun, maka kumur-kumur dan juga istinsak, memasukkan mengeluarkan air ke hidung, itu sunnah lil itba', karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluhuma isalul ma'i ilal fammi wal anfi, dan paling sedikitnya berkumur dan memasukkan air ke hidung, yaitu menyampaikan air ke mulut dan ke hidung. Isalul ma'i ilal fammi wal anfi wala yustaratu fi husuli asli sunnah, dan tidak disyaratkan di dalam mendapatkan asal sunnah izaratuhu fil fammi, membolak-balik air di dalam mulut, wa majjuhu, dan memuntahkannya minhu dari mulut, wanas rohu, dan juga menyemprotkan air minal anfi dari hidung. Bal tusannu kal mubalaghati fihima, tapi juga disunahkan seperti membangetkan bihima di dalam kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, limuftiril lil amri biha, bagi orang yang tidak berpuasa karena ada perintah untuk melakukan ini. Jadi yang kedua sunnah berwudu, paling tidak ini buat ngingetin kita, nyegerin kita. Sekali lagi, terkadang ilmu kita dapat, cuman amaliyahnya kadang-kadang suka lupa. Makanya ilmu itu harus ilmiah dan amaliyah. Ini kita ngaji di Bayang, udah dapat ngajinya, cuman karena memang amalnya kebiasaan, akhirnya dibiasakan begitu lagi. Makanya kita inginkan kita dapat ilmu yang ilmiah dan amaliyah. Ilmiah itu kita tahu, kita ingat, amaliyah itu kita amalkan. Di dalam bahasan ini, setelah tadi sunnah wudu membaca bismillah, kemudian mencuci dua tangan, di situ ada juga bersiwak, maka selanjutnya adalah berkumur-kumur. Dalam bahasan kitab fikih yang lainnya, itu disyaratkan ketika ingin mendapatkan sunnah berkumur-kumur itu harus idaratuhu, harus dibolak-balik. Kalau bahasa kita dikumur-kumur. Tapi sebenarnya di dalam kitab ini dikatakan sedikit-dikitnya ketika kita sampaikan air ke mulut dan hidung itu sudah dihitung sunnah. Isalul ma'i ilal fammi wal anfi, menyampaikan air ke mulut dan ke hidung itu sudah dihitung sunnah. Cuman kalau ingin mendapatkan kesunahan yang lebih, maka dimubalaghahkan, dibangetin, boleh dibolak-balik, boleh. Terutama buat orang yang tidak berpuasa. Nah, besok dikit lagi Ramadan nih. Sekarang udah tanggal berapa? 23 Rajab kalau tidak salah ya. 23 Rajab. Tanggal berapa bulan Februari, bulan berapa? Tinggal 3, 11 hari lagi ya. Apa 11 hari lagi? Pemilu. Pemilu 11 hari lagi. Enggak bicara politik, nanti beda pilihan jadi repot ya. Tapi paling tidak ya itu tadi. Kalau kata ulama, yang mau istikharah silakan. Ini sekaligus buat bekal kita nanti bulan Ramadan masuk. Kalau sekarang tanggal 23 Rajab, berarti Ramadan hanya tinggal 36 atau 37 hari lagi, atau mungkin 35 hari lagi. Ini Ramadan dikit lagi tiba. Maka ketika nanti puasa ingin mendapatkan sunnah berwudu dengan berkumur-kumur, sampaikan saja air ke mulut. Nggak usah dikocok di mulut. Disampaikan, dikeluarin lagi. Disampaikan, dikeluarin lagi. Itu masuk ke sunnah. Kemudian wayusannu, dan juga disunahkan jam'uhuma bisalatin harfin, mengumpulkan antara kumur-kumur dan memasukkan ke air ke hidung itu bisa lasin harfin, dengan 3 cidukan.
Ya tamat mabu sumayastansiku min kulli minha, berkumur-kumur kemudian memasukkan air ke hidung, min kulli minha, dari setiap satu cidukan itu. Kalau kita biasanya beda ya Pak ya. Ini dalam keterangan ini, kalau kita kan begini, ini kebiasaan kita ya Pak Arun ya, kumur-kumur 3 kali, baru kemudian hidung. Sebenarnya di dalam kitab ini dijelaskan satu cidukan itu buat mulut dan hidung. Ngambil air, mulutnya kena, hidungnya kena. 3 kali cidukan untuk mulut dan hidung. Makanya saya bikin puyeng lagi nih di sini. Ini kebiasaan kita kan begitu ya. Ini mohon maaf, kebiasaan kita ketika kita membasuh mulut dan hidung, mulut sendiri 3 kali, hidung sendiri 3 kali. Ternyata dalam keterangan kitab Fathul Mu'in dikatakan ya tamat madu sumayastansiku min kulli minha. 3 huruf itu buat mulut dan hidung. 1 huruf 1 cidukan maka mencukupi mulut dan hidung. Jadi sekali cidukan, ngambil dari keran banyak ya, 1 mud namanya. Ambil, penuhin, kenain ke mulut, dihisap, ke hidung dikenain. Pak Ustadz saya biasanya ya kayak tadi gitu. Biasanya kayak tadi. Artinya gini, kenapa sampai seperti ini? Nabi Muhammad SAW itu sangat memperhatikan air. Sangat memperhatikan air. Boleh dilihat, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memubazirkan air. Ini kan kalau kumur sendiri, hidung sendiri, itu namanya pakai air banyak kan? Dalam satu keterangan Nabi itu wudu dengan 1 mud air. 1 mud air. Ya. Ini saya tertarik kemarin, saya mohon maaf saya ngisi manasik haji. Memang kebetulan saya dapat bahasanya tentang bagaimana cara peribadatan ketika kita dalam perjalanan. Ini sudah lumrah. Saya suka katakan, saya tidak pernah menyalahkan ketika seseorang diajarkan untuk bertayamum di pesawat. Imam Malik masih pakai itu, tapi ketika kita berpegang pada Imam Malik itu pun punya kelemahan. Imam Malik berkatakan setiap debu atau mungkin tanah yang menempel di sesuatu maka boleh dipakai tayamum. Itu syaratnya tetap ada tanah. Kalau bermazhab Maliki ini yang kadang-kadang kita bicara. Mohon maaf, ketika mazhab Syafi'i itu punya rukhsah yang lainnya. Baik, tadi kenapa 1 huruf buat mulut dan hidung? Karena Nabi tidak pernah memubazirkan air. Bahkan dikatakan Nabi berwudu cukup satu mud. Nabi mandi hanya 1 sok, 2 sok. Itu ukurannya saking air itu. Jadi kalau bicara sekarang bagaimana ini alam baik itu Nabi udah ngajarin. Nabi itu udah wanti-wanti nanti itu akan krisis air benar. Karena kita sekarang mau lagi banyak ya, lagi banyak. Itu sampai seperti itu. Wa masukul rasin. Kemudian sunnah yang selanjutnya membasuh seluruh kepala. Jadi kalau kemarin wajibnya membasuh sebagian kepala, maka ada kesunahan mengusap seluruh kepala, bukan mengusap seluruh kepala. Wa masukul rasin, mengusap seluruh kepala lil itba, karena ada ngikutin Nabi. Nabi ngerjain. Kalau dikatakan lil itba'i, karena Nabi ngerjain, kita ikutin. Wa khurujan min khilafin Malik wa Ahmad, dan keluar dari perbedaan Imam Malik dan Imam Ahmad, karena Imam Malik dan Imam Ahmad itu mengusap seluruh kepala wajib. Ini kita kalau umroh, haji, biasanya nanti di sana ngajarin ya, berwudunya pakai Imam Malik. Karena diantaranya ketika kita berburu dengan cara Imam Malik, pembatalannya ngikut Imam Malik. Pembatalan Imam Malik itu tidak bakal bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan walau ajnabi, walaupun orang lain. Walaupun orang lain, tapi tetap ada ilasnya di situ. Imam Malik ketika mensyaratkan itu, tetap dia katakan tetap batal kalau ada syahwat. Kalau tidak ada syahwat tidak batal. Kalau ada syahwat tetap batal, walaupun istri kita sendiri. Contohnya begini, ya kan kalau kita umroh biasanya kamar kita berbeda dengan istri kita. Kecuali kita request minta kamarnya 1, nggak apa-apa, nanti biayanya nambah.
Biasanya dipisah kita sama laki-laki, ketemu bini jarang. Ya, ngerasain di Madinah itu 4 hari, yang nggak ketemu bini. Pas di Mekah giliran tawaf ketemu bini. Ya. Nah, ketemu sama bini karena kangen beda Pak. Ya. Itu suasananya beda di tanah air sama di Solo. Ya, di tanah air mah biarpun seminggu bini kita liatin juga kagak ngapa-ngapa. Tapi di Solo 4 hari nggak ketemu bini, ketemu cuma sekilas-kilas doang, ya paling jalan begitu doang. Giliran kok pegangan. Tadi berwudunya mazhab Maliki, maka pegangan sama bini ketika lagi tawaf nggak batal. Ada deg-degan di situ. Coba kalau sekamar ya. Ya kan ibadah haji beda umroh boleh Pak. Ya. Jadi kalau Bapak mau honeymoon lagi, ya ngikuti umroh nggak apa-apa ya. Habis menjalankan umroh malamnya bareng sama istri ya nggak apa-apa ya. Karena itu juga ibadah. Cuman jangan ketika sudah niat ihram di situ. Fa'in sasor. Maka jikalau ingin meringkas kesunahan dari mengusap seluruh kepala, fal ula ayyakuna huwa nasiyatu. Maka yang paling utama ada yaitu mengusap ubun-ubun. Jadi kalau pengen meringkas, kita pengen tetap dapat kesunahan. Kesunahan nih pas bareng ya. Kan kalau wajibnya membasuh, mengusap sebagian dari kepala, baik rambut maupun kulitnya. Kita pengen dapat semuanya. Sunnahnya dapat, maka diusap seluruhnya. Diusap seluruhnya kayaknya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Habis pakai minyak rambut. Dulu lagi zaman muda tuh ada gel. Kalau Pak Harun nginget lavender. Kalau kena air ya saya sih. Kalau kena air sedikit. Oh, jadi keluar busa putih ya. Wah ini sayang ya. Nah, akhirnya boleh cuman diusap ubun-ubunnya saja. Di mana ubun-ubunnya? Itu ubun-ubunnya cukup mendapatkan sunnah. Palula pikai patihi. Maka yang paling utama dalam tata cara mengusap daripada rambut. Ayyadu ayyadai. Hendaklah meletakkan 2 tangan ala muqaddami ra'sihi, di depan kepala, mulsifan musbihatahu, disatukan 2 telunjuk. Mohon maaf kalau saya contohkan kemudian dikatakan lagi musbihatahu bil ukhra, disemukan 2 telunjuk itu dengan yang lain, wa ibahamaihi, dan 2 ibu jari ala sudghaihi, di atas pelipis. Jadi tata caranya kalau mau ngedapetin sunnah nggak sekedar, tapi ada caranya. Kaifahnya itu ini telunjuk ditaruh di depan kepala, ini disatukan telunjuk, dan ini ibu jari ada di pelipis kita. Mohon maaf ya, ibu jari ada di pelipis kita. Ini di sini. Kemudian dijalankan. Ini kemudian dikatakan summa yudhabu bihima ma'a baqiyati asabi'ihi. Kemudian dijalankan beserta jari-jari sisa yang lainnya. Ghairi ibahamaini, tapi ibu jarinya jangan digerakin. Ibu jarinya tetap di ada pelipis, ini digerakin sampai ke, dikatakan di sini liqafahu, sampai ke tengkuk, sampai ke belakang leher, ke tengkuk. Ini ditarik. Saya kalau buka peci sama jamaah saya, dia bilang, Pak Ustadz, kalau buka peci kok lebih tua katanya, karena putihnya udah banyak ya. Ini ditaruh di sini, ya. Ini di pelipis, ya. Pelipis ini di ujung mata. Ini ditelunjuk, ditemukan, ditarik ke belakang sampai tengkuk. Summa yuradduhuma, kemudian dibalikan ilal mabda'i, ke tempat semulanya. Ini mau mendapatkan sunnah. Jadi mengusap itu bukan disiram, ambil air, dilepas airnya, sisa yang ada di tangan kita. Kalau disiram namanya mandi ya. Sisa dari air yang nempel di kita baru diusap, tarik kemari ke belakang, dibalikin lagi. In kana lahu sya'run yanqalibu, kalau rambutnya bisa dibolak-balik. Ya rambut kayak saya bisa, rambut kayak Haji Soleh saya lihat nggak panjang, ya bahasa itu juga nggak panjang, itu bisa dibolak-balik. Ini rambutnya panjang, orang laki rambutnya sebahu, kan kalau buat dibolak-balik kagak bisa sampai ke sengkuk.
ini rambutnya enggak dimungkinkan untuk dibolak-balik, wa illa, dan jikalau tidak bisa dibolak-balik karena keadaan rambutnya, fal yaktasir alal dihar, maka cukup diringkas ketika dijalankan saja, enggak dibalikin lagi. Kalau rambutnya enggak mungkin buat ya anak muda ya. Anak muda rambutnya enggak ada yang segini. Saya dulu anak muda segini rambut saya. Beneran ya? Ada anak muda ya. Dulu rambut saya segini Pak, lagi di Sukabumi, lagi mondok di Sukabumi, ya emang mondok preman semua, rambutnya segini ya. Nah, habis di Pleret saya lahir ke Sukabumi, sebelum saya kuliah ya, itu rambut saya segini Pak ya. Dulu lagi zamannya film Siti Nurbaya, saya kayak Gusti Randa gitu, katanya ya dulu Pak, lagi muda. Wa in kana ala rasil imamah wa gulun suwah, dan kalau ada di kepalanya itu imamah atau peci. Nah ini lagi peci, pas wudu kagak ada sangkutan peci. Di masjid di musola peci, akhirnya kita taruh di sini kan gitu ya Pak ya. Yang penting kita mah wajibnya kena di sini nih, biasanya wajib kita mah nih. Ya, akhirnya pecinya kita geserin, mau ditaruh kagak ada. Wa in kana ala rasi imamatun au kulun suwatun tamamma 'alaiha ba'da masin nasiyatil isba, maka cukup baginya dipegang ubun-ubunnya untuk mendapatkan sunnah tuh, ubun-ubunnya dikenain, kemudian baru dikenain ke pecinya, diusap ala kadarnya saja. Tapi harus ubun-ubunnya dulu. Kalau langsung ke pecinya aja nggak dapet sunnah. Sunnahnya ubun-ubun itu sunnah sebenarnya. Cuman kalau pengen sempurna kesunahannya, peci atau imamahnya juga diusap dengan air. Wa masukul li udunaini, dan selanjutnya sunnah selanjutnya adalah mengusap dua telinga. Setiap dua telinga, zahiran wa batinan, luarnya maupun dalamnya, wasimakhaihi, dan juga lubang-lubang yang ada di dalam telinga, lil itba, karena ngikutin Nabi, wala yusanna, dan tidak disunahkan masrur raqabati, mengusap leher, idlam yusbit fihi sayun, karena tidak ada dasarnya ketika mengusap leher. Ini kadang-kadang leher suka diusap. Ada yang suka ngusap leher, jangan ya. Dikatakan lam yusbit fihi sayun, enggak ada dasarnya sama sekali. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi bahkan, bal huwa bid'atun, mengusap leher ketika berwudu itu bid'ah. Wa hadisuhu, walaupun ada hadisnya maudhu, yang hadisnya palsu. Imam Nawawi bilang begitu ya. Kalaupun ada hadisnya, ketika mengusap leher, hadisnya pun palsu, kata Imam Nawawi. Kenapa Imam Nawawi? Kalau bicara hadis, memang Imam Nawawi di situ termasuk pakarnya. Ya, Arba'in Nawawi diantaranya karangan Imam Nawawi. Ya Muhammad, ada warna jeraswan. Kumpul sama anak muda warna jeraswan. Jadi kayak anak muda di sana. Wa hadisuhu maudhu', dan hadis mengusap leher itu maudhu', itu hadisnya palsu, kata Imam Nawawi. Wa dzalkul a'dha'i, dan selanjutnya sunnah berwudu itu menggosok-gosok bagian daripada tubuh. Wa huwa imrarul yadi, adapun dzalkul a'dha, ya, menggosok badan, menggosok anggota wudu, wa huwa imrarul yadi 'alaiha utiba mulaqatihi lil ma', mulaqatiha lil ma', yaitu menjalankan tangan di atas anggota tubuh akibat mulaqatiha lil ma'i, karena setelah bekas kena air. Jadi basuhan ini sunnah, digosok. Setelah basuhan wajibnya, kemudian digosok. Nanti dijelaskan. Min khilafin man aujah, ya, khurujan min khilafi man aujabah, keluar dari perbedaan ulama-ulama yang mewajibkan. Bahkan ada ulama yang mewajibkan menggosok anggota tubuh ketika berwudu. Tapi dalam mazhab Syafi'i di sini termasuk sunnah. Wa tahlilu lihtiyatin kasatin
Kemudian yang selanjutnya menyela-nyela jenggot yang tebal. Kita nggak punya jenggot ya Pak ya. Bang Haji itu ada jenggot ya, tapi nggak tebal-tebal banget ya. Miara jenggot, jenggotnya cuma 3 lembar, malu miaranya. Kalau dipiara sebenarnya jenggot saya tebal, karena memang punya keturunan jenggot saya tebal ya. Cuman sekarang kalau dipiara udah banyak putihnya. Saya cuma mau bilang, saya ngikutin apa yang dibilang sama Ustadz Abu Somad. Jangan juga menyalahi itu sunnah, itu memang sunnah. Kan sunnah itu tadi kemarin saya bilang sunnah itu pilihan. Kalau kita mau ambil luar biasa, kita nggak ambil juga nggak dosa kan gitu ya. Cuman kan kalau mau ngikutin Nabi sebenarnya Masya Allah ada hal yang lain yang lebih lagi untuk diikutin. Ya, walaupun tadi ini nggak bicara, nggak nyalain sunnah, itu sunnah. Miara jenggot sunnah, karena Nabi berjenggot. Nabi berjenggot, bahkan dalam keterangan yang lain diantaranya identitas Muslim itu jenggot. Identitasnya adalah jenggot. Wal afdalu qawluhu bi asabi'i yumnahu wa min asfali ma'a taqriquha. Dan yang paling utama ketika menyela-nyela jenggot adanya dengan jari-jari kanan dari bawah dan kemudian wa bi gharfatil mustaqillati, dan kemudian dengan cidukan air yang tersendiri. Tangan kanan kemudian sambil tafriquha, jarinya direnggangin. Ini jenggot pakai tangan kanan, ambil air, disiram di sela-sela yang punya jenggot. Kalau yang nggak punya jenggot nggak usah, karena nggak ada kesunahan. Itu pun yang jenggotnya tebal. Kenapa? Karena juga itu tadi ada yang mewajibkan, karena memang dikhawatirkan tidak sampai kulit ke sini. Karena kalau bicara muka itu kan dari ujung kepala sampai dagu. Kalau jenggotnya ketutup dikhawatirin nanti nggak sampai airnya. Wajib tarkuh, dan makruh orang yang punya jenggot tebal tidak di sela-sela jenggotnya. Makruh hukumnya. Wa takhlilul asabi'i, kemudian yang selanjutnya menyela-nyela jari-jari. Al yadaini bitasbih, 2 tangan bitasbih. Tasbih itu memakai kulit tangan dalam untuk menyentuh kulit tangan luar atau kulit kaki luar, itu tasbih. Jadi menggosok-gosok tangan itu dengan cara tasbih menggunakan dalam tangan kepada luar tangan, digosok-gosok, kesunahan. Warijlaini, dan 2 kaki bi'ai kaifiyatin kana, bahkan dengan cara bagaimana saja untuk mendapatkan kesunahan. Wal afdal ayyukhalliluha min asfali bihin siriyat yadihi yusra, dan yang paling utama menyela-nyela jari-jari itu dari bawah kelingking tangan yang kiri. Mubtadi'an, dimulai bihin sirir rijli, dengan jari kelingking al-yumna yang kanan. Jadi menyela-nyela jari itu dari jari tangan yang kiri. Jadi tangan yang kiri ini dimulainya. Kalau untuk kaki dari jari kaki yang kiri, atau yang kanan, kaki yang kanan. Kemudian wa italatu al-ghurrati, memanjangkan basuhan wajah. Sunnahnya basuhan wajah juga dipanjangkan. Sudah mau masuk Isya, tinggal yang ingin ditanyakan dipersilakan. Yang ingin ditanya dipersilakan. Kemarin ada request, Pak Ustadz jangan sampai Isya Pak Ustadz ya. Kalau bisa disisain waktu dikit, kali ada yang mau nanya kan gitu ya. Kali ada yang mau nanya. Kalau nggak ada yang nanya juga nggak apa-apa. Ya silakan Ustadz. Ini santri nih ya. Apa? Masuk telinga? Iya. Apakah menyela-nyela jenggot itu ketika membasuh
Baik. Iya. Ini pertanyaan ya sebenarnya memang harus ditanyain ya. Ntar jangan sampai habis sudah doa wudu baru nyela-nyela jenggot kan gitu ya. Ya. Menyela-nyela jenggot itu bareng ketika membasuh wajah. Ya. Jadi mutabi'an lil wajhi. Ngikutin daripada ngebasuh wajah sama. Nah, kemudian pertanyaan keduanya bagaimana kemudian membasuh telinga. Ya, telinga ini termasuk dikatakan masul udhunaini, bukan dibasuh tapi diusap. Ya diusap. Bagaimana caranya? Ya sama sebenarnya. Ya. Dengan yang itu tadi ya, bi'ain kayfiyatikana. Dengan cara yang kita bisa, yang penting luar dalamnya kena, lubang juga kena. Tapi sekali lagi bukan disiram, diusap. Karena dikatakan di sini kalimatnya mashu udunaini. Ya. Ini kan yang salah kaprah diusap, akhirnya kemasukan air. Kemasukan air, dimasukin lagi, akhirnya penuh telinganya. Kan kita begitu ya Pak ya. Kalau buat masukin air, ini kemasukan air supaya ngilangin ini Pak. Dimasukin lagi, nggak taunya penuh. Jadi bi'ai kaifati kana. Yang pertama untuk telinga, pertanyaan ini sebenarnya saya sebenarnya mau berbagi sama dia. Kemarin sempat ngobrol saya di depan sama akhir. Ini beliau juga pernah ngaji Fathul Mu'in, ya, alhamdulillah. Paling tidak itu tadi tidak menyulitkan kita. Yang pertama pertanyaannya bagaimana mengusap telinga. Sedangkan telinga tadi diusap zahiran wa batinan, dalamnya dan bahkan lubangnya. Lubang itu bisa pakai telunjuk kita. Walaupun tadi bi'ai kaifatin kana. Ini telunjuk dimasukkan. Habis ngambil air telunjuk dimasukkan. Ditarik. Diusap ya. Yang penting diusap jangan disiram. Kemudian untuk jenggot, kapan waktunya ngebasuh jenggot? Atau menyela-nyela jenggot, mengusap nyela-nyela jenggot? Bareng ketika membasuh muka tapi dengan air yang berbeda. Cidukan airnya bukan cidukan muka. Tadi dengan ya dikatakan bigurpatin mustaqillatin, dengan gurpah yang terpisah dari cidukan membasuh muka. Tetap waktunya ketika membasuh muka cuman dengan cidukan yang berbeda. Ini kadang-kadang sambil ngebasuh muka nyela-nyela jenggot, nggak dapat sunnah. Boleh saja. Boleh saja, cuman nggak dapat sunnah. Kalau mau mendapat sunnah, setelah 3 kali taslis, setelah 3 kali membasuh muka, baru ambil air sela-sela jenggotnya. Sela-sela jenggotnya. Baik, cukup. Ntar Pak Kiai biasanya nutup. Silakan. Baik, yang pertama kemarin saya tidak dalam memposisikan salah yang tiga rakaat langsung salam, tidak dengan 2 gitu ya. Sedangkan tadi kenapa di kebiasaan kita, karena ada dasarnya tuh, sholatul lail masna kan gitu ya. Sholat malam itu 2 rakaat, witir itu 1 rakaat, ya. Yusammal witra, wahidatan rakaatan, 1 rakaat. Witir itu 1 rakaat, 2 rakaatnya bukan witir. Ini dalam pandangan kemarin saya baca juga di dalam kitab Minhajul Muslim misalkan. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan bahwa witir itu 1 rakaat, 2 rakaat itu penghantar witir. Jadi kalau ada orang yang melakukan witir 3 rakaat langsung salam, saya tidak menyalahkan. Ketika dia ada hujahnya silahkan. Ini fikih. Fikih ini kaya, fikih ini luas. Cuman begini maksud saya, kalau kita memang diajari ini 2-1, ya. 2-1, 2-2-2-2-1, ya udah lakuin itu aja. Ya. Tapi paling tidak nggak nyalahin juga yang ono, gitu ya. Karena bisa jadi kitabnya dia segini. Ya. Nah itu, ini yang kadang-kadang kalau bicara fikih itu seperti itu. Ya. Makanya saya bilang kalau bicara fikih ngerasa paling benar ya sombong sebenarnya. Ya. Ya, jadi paling tidak ya ulama-ulama sunni terutama ya, kitab-kitab karangan ulama sunni itu tetap witir itu 2-2-2 baru 1 atau 2-1, karena tadi mengatakan witir itu rakaatan wahidatan, 1 rakaat witir, yusammal witra, maka dia dinamakan witir.
Kalau 3, ya kalau dalam keterangan ini nggak dikatakan witir. Ya karena tadi rakaatan wahidatan, witir itu 1 rakaat. Ini dalil kita ya. Jadi kita ibadah pakai dalil. Nah, ketika ada orang yang melakukan witir 3 rakaat kemudian salam, ketika ada dalil yang jadi masalah juga. Karena kadang-kadang kan gini, ketika kita bicara tentang fikih, maka Nabi itu kadang-kadang itu tadi ya, ketemu ini kadang-kadang ya bukan berarti beda. Makanya dalam peribadatan kita nanti ramai ketika kita bicara Islam di bawah sana. Itu dia subuhnya kalau sudah matahari udah kelihatan. Kan gitu. Saya juga bingung kan gitu ya. Apa dia ngebaca hadisnya ketika malaikat Jibril ngajarin Nabi waktu selesainya subuh di situ kan gitu. Malaikat Jibril itu kan ngajarin Nabi sholat itu berkali-kali. Pertama bilangin ini waktu awal sholat begini gini gini. Besoknya datang lagi Jibril ngajarin Nabi akhir sholat begini gini gini. Ya seperti itu. Jadi nggak ada dalam posisinya lagi. Ini fikih luas, begitu luas. Ya. Demikian. Ada kurang pastinya banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.